Nah ini, kalau ada yang bertanya ya, apakah Tuhan Yesus pernah ada atau tidak, itu jawabannya kita sangat bisa menjawab. Kita lihat ya ini ya. Ini yang selalu berulang-ulang saya sampaikan, kekristenan itu syarat akan sejarah. Kenapa saya dan Bang Cepe dan teman-teman selalu ya tentang sejarah-sejarah, karena kita tidak mungkin beriman pada sesuatu yang fiktif gitu. Lalu sebelumnya kita bahas konsep ketuhanan, segala macam, itu kan kita harus tahu dulu apakah yang membawanya ini ada atau tidak. Kita kekristenan kan pengikut Kristus. Kalau Tuhan Yesus tidak ada ya kita ngapain jadi Kristen? Sebaliknya juga dengan RT sebelah. Nah kalau kita bahas sejarah nih, saya selalu bilang ada 3. Manusia, waktu, dan ruang. Ini dari Universitas Islam An-Nur Lampung ya. Jadi ini ada 3 unsur sejarah yang harus dipenuhi. Manusia, waktu, dan ruang. Dan ini kalau tidak ada satu saja nih. Tanpa adanya salah satu unsur ini, maka suatu kejadian tidak bisa dikatakan sebagai peristiwa sejarah. Jadi yang 3 itu harus ada. Lalu kalau kekristenan gimana? Kekristenan tuh luar biasa ya. Dan kalau kita lihat ya, lalu kita mau meneliti sejarah itu seperti apa? Kita harus lihat bukti-bukti sejarahnya. Nah, apa itu sumber primer? Sedikit ya pengantar teman-teman ya. Sumber primer itu arsip yang ditulis bersamaan dengan peristiwa sejarah. Misalnya 4 Injil, Alkitab Perjanjian Baru ditulis pada saat sejaman gitu ya. Oleh orang-orang yang menjadi saksi sejarah. Dan juga kekristenan didukung oleh fosil dan artefak nih. Dan saksi sejarah itu sumber primer. Sisanya kalau ditulis 700 tahun kemudian itu sampah. Sesuatu yang ditulis 600-700 kemudian harus sejaman. Harus ada seperti ini, inskripsi, artefak seperti ini. Lalu pertanyaannya, apakah Kristen punya yang seperti ini? Ada. Kekristenan sangat punya. Kita langsung lihat ya nih. Tentang penyaliban. Nih, ini adalah ini juga yang buat nih di Jordan nih. Universitas ya, jurnal ilmiah tentang prasasti yang mencatat dari abad pertama tentang penyaliban. Nah ini. Nih. Bear an attestation of the verb slobo atau salib lah ini kan sebenarnya. Slobo, salabuhu, seperti itulah yang artinya penyaliban atau crucify. Di dalam bahasa Safaitik. Ini bahasa sebelum Arab keriting yang hari ini lah. Arab di Nabatean tuh pakainya bahasa Safaitik. Nah ini ada prasastinya yang menuliskan terletak di antara Jordan dan Syria. Nah ini ada nih kekristenan, bukti-bukti sejarah yang mencatat penyaliban. Seperti itu. Jadi kekristenan tuh jangan khawatir teman-teman ya. Kita sangat punya gitu dengan syarat dengan bukti sejarah. Jadi kalau sampai ada yang nggak Kristen atau meragukan mau mualaf, saya udah nggak tahu mau komen apa lagi teman-teman. Kayak gitu. Bahkan ya kalau kita bicara tadi ingat ya manusia, ruang atau tempat dan waktunya. Nah sebenarnya udah jelas dan juga misalnya ya kita lihat langsung, saya langsung aja. Misalnya tulisan dari Flavius Josephus. Siapa Flavius Josephus? Dia hidup kurang lebih sejaman abad pertama di Yerusalem. Sesuai tempatnya, zamannya sesuai, menuliskan tentang manusia yang sesuai juga, Kristus juga. Selain itu gitu. Nah makanya bahkan ya di tulisannya Flavius Josephus, teman-teman bisa lihat di Sefaria dikatakan nih. Ada ini Sefaria, The Antiquity of the Jews, ini bukunya Flavius Josephus. Dikatakan nih, ada orang bijak, Yesus. Nih, penyaliban, the cross. Lalu apa nih? He appeared to them alive again. Hidup kembali pada hari ketiga. Jadi orang yang bukan Kristen mencatat ada manusia bernama Yesus, atau Tuhan Yesus kita, disalibkan dan bangkit. Coba. Kurang apa lagi teman-teman? Masih nggak mau Kristen hari ini? Juga bingung ya. Kalau orang tanya dasar iman saya apa? Dasar iman saya adalah bahwa
Tuhan Yesus datang menyatakan diri dan disaksikan nyata di dunia ini gitu. Ada bukti empiriknya banyak. Dan tulisan tentang Tuhan Yesus ini banyak teman-teman ya, bukan hanya satu. Banjir, ada Tacitus, Pliny, Marabar Serapion dan lain sebagainya. Terlalu banyak. Seperti itu gitu. Bahkan ini ada yang namanya Akta Pilati ya, saya tunjukkan. Nih, kalau tentang kekristenan, misalnya ada prasasti nih. Prasasti tentang siapa? Pilatus. Menunjukkan bahwa Pontius Pilatus itu tokoh sejarah. Kalau RT sebelah kita tanya, Abu Lahab itu tokoh sejarah nggak sih Abu Lahab? Ya, kita nggak tahu kan? Musuhnya baginda ke Abu Lahab. Di mana sejarahnya atau apa? Ini Pontius Pilatus ada. Dan Pontius Pilatus menuliskan suatu buku atau catatan laporannya kepada Kaisar Tiberias yang namanya ini. Akta Pilati, teman-temannya. Nih, ini Akta Pilati. Jadi semacam laporan kepada Kaisar Tiberius. Lalu di dalam buku ini dijelaskan apa sih isi Akta Pilati ini. Pilatus menjelaskan motivasi menulis ini, lalu apa yang dia dengar tentang Tuhan Yesus, apa yang dikatakan, dan lain sebagainya. Pokoknya dari sisinya dia lah. Nggak penting apa isinya secara detail, tapi yang paling penting Pontius Pilatus tokoh sejarah dan menuliskan tentang Kristus. Seperti itu teman-teman. Bahkan ini ya, saya kasih terakhir ya. Ya sebenarnya masih banyak, tapi ini biar pendek tentang Kristus. Nih ada, inilah, Bart Ehrman. Kalau seperti Bang CP, ya udah nggak asing lagi nih Bart Ehrman siapa ya. Dia profesor, ateis, dan cukup anti-Kristen ya. Sering banget menyerang kekristenan. Dia ini, wah bukan abal-abal ya pendidikannya ya. Dari Princeton. Nah dia profesor, dan apa yang dia tulis? Dia menulis sebuah buku nih. Apakah Tuhan Yesus atau Jesus, did Jesus exist? Apakah Tuhan Yesus itu pernah ada? Ini orang ateis, profesor, akademia, anti-Kristen. Dia mencatat, apakah ada nggak sih sosok Tuhan Yesus? Kalau dilihat dari bukunya, kita lihat sampai ke ujungnya, nih, kalimat terakhirnya dia apa? Jesus did exist, whether we like it or not. Artinya apa? Yesus atau Tuhan Yesus ada, did exist ada. Mau kita suka atau tidak suka. Kita suka atau tidak suka, kita mau ateis atau apapun, Tuhan Yesus itu ada, sosok Yesus itu. Yeshua, Yehoshua, Yasua, itu ada. Bukan Isa ya. Kalau Isa nanti beda cerita. Itu ada. Tapi kalau kita pertanyakan hal yang sama, sekarang nih, ada nggak orang Islam yang mau kalau kita pertanyakan hal yang sama? Misalnya bukunya ini, Robert Spencer ini. Did Muhammad exist? Kira-kira jawabannya apa? Iya kan? Coba kalau kita bilang ini nanti penistaan atau gimana. Tapi ingat ya teman-teman, buat saya, orang bernama MHMD, bergelar MHMD itu ada. Tapi kita harus kembali lagi ke sejarah ya, kajian sejarah ini. Kalau buat saya di sini, kajian sejarah kalau kita kembali, ini sangat dipenuhi oleh Tuhan Yesus ya. Manusianya harus ada. Waktunya harus tepat, ruangnya atau tempatnya harus ada. Buat saya, tempatnya ini yang masalah besar untuk baginda Muhammad, baginda Nabi Muhammad. Kita bertanya, apakah Mekah ada atau tidak di abad ke-7? Kenapa data-datanya justru menunjukkan yang sebaliknya? Itu dulu teman-teman, silakan ya kalau teman-teman mau naik, ngobrol, bertanya, ya nanti kalau saya ngomong terus tidur semua. Ya, silakan Bang Cep ya teman-teman. Ya, aku rasa nggak ada yang tidur Bang. Ya, aku rasa semua pada suka ya, pada suka dengan kajian seperti ini. Karena apa yang menjadi timbul dalam hati kita benang merah itu adalah si pembawanya itu ada apa tidak gitu loh. Itu saya katakan.
kalau si pembawanya tidak ada, mending ikut aku aja gitu loh. Ya kan, nanti aku bikin nanti ada seorang agamanya agama Kollok. Lalu agama Kollok ini punya nabi, namanya Mormot contohnya gitu kan, atau Marmut ya kan. Ternyata itu karya saya, apa bedanya gitu. Yang penting di sini apakah dia pernah ada apa tidak, itu aja. Itu yang penting bagi saya gitu. Dan semua orang pasti sepakat akan itu gitu. Ya. Jadi buat Abdul di bawah jangan marah-marah lah. Belajar itu gratis di Komal sini. Gak usah marah-marah. Di sini itu kita berbagi ilmu kok. Ini kajiannya, kajian S2. Kamu gak bakal dapat pelajaran ini kalau kamu gak menyelesaikan pendidikan S1. Ada ketik 3 pribadi 1 keluarga. Ini aja mereka pergi. Udahlah, masih 3 pribadi dibahas. Beneran nih teman-teman ya, naik kelas ya teman-teman muslim ya. Kita diskusinya naik kelas. Ayo, jadi gini, saya bukan bernarasi kosong ya, saya dan Bang CP ya. Kota Mekah ini yang seperti saya sampaikan tadi, ini penting karena tempatnya harus ada untuk menjadi tokoh sejarah gitu kan. Nah sekarang ya, kalau diuji, kita harus akui, saya berusaha ya menghindari Quran dan hadis ya teman-teman muslim ya. Nanti kalian tersinggung, ini murni sejarah. Kita lihat berdasarkan sejarah Islam, kalau saya mau pakai sejarah Islam, ya ini semua kajian ilmiah, tidak ada yang pendapat opini. Saya tidak pernah bawa opini orang. Untuk apa? Opini itu sampah. Ini ya nih, ini adalah, sebentar kok blur ya. Ya ini adalah sejarah perdagangan Mekah sebelum Islam atau zaman Islam, kajian doktoral. Seperti kata Bang CP tadi, ini S3 ya, udah bukan S2 lagi. Nah kalau berdasarkan sejarah Islam, Mekah itu ada teman-teman. Kalau pakai sejarah Islam internal, ini Mekah ini. Mekah itu ada. Ya. Jadi Mekah itu ada tempatnya di sini. Nah, ini kenapa dia ini ya agak blur, nggak apalah. Nah, lalu tapi kalau kita lihat sejarah yang non-Islam di luar, coba saya matiin kameranya atau tanganku beginiin. Udah, ya. Ya, ini Mekah ini kan ada kan. Nah, ini di dalam sejarah Islam dari Quran, hadis, tafsir, kitab ulama segala macam ada. Ini tesisnya, nah tapi pertanyaannya, ini perdagangannya. Bahkan nama-nama pasarnya, pedagangnya itu ada semua ini. Ya, ini ada semua. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau ini kita uji berdasarkan sejarah eksternal, apa yang terjadi? Nah, kejadiannya seperti ini. Ini sejarah jalur sutra dari timur ke barat, dari Cina nih. Dari Cina ke Indonesia, sebentar ya, sedikit ini. Ini terus ke kiri dikit. Nah, dari Cina ke Indonesia, bahkan kalau kita ke barat, apa yang terjadi ketika kita sampai ke Arab? Zong saudara. Jadi semua jalur perdagangan yang dicatat ini ketika sampai di sini, no. Ini kan pertanyaan. Bahkan kalau kalian nggak percaya catatan, banyak bukti sejarah. Nanti misalnya saya tunjukkan sejarah keramik Cina, kalian misalnya nggak percaya juga, misalnya sejarah-sejarah keramik Cina, temuannya di mana, ini menunjukkan tidak ada juga. Nah, kalau kalian nggak percaya ini, kalian harusnya tidak menolak yang ini ya. Nih, kiblat. Aduh ini fokusnya ini lagi. Ya oke. Nah ini survei tentang early Islamic kiblat. Jadi kiblat dari masjid-masjid kuno. Apa yang terjadi ketika diteliti? Hari ini orang kalau bangun masjid arahnya itu harus benar. Kenapa? Kan nanti salah, harus ke Mekah kan? Nah ternyata begitu diteliti, semua masjid-masjid abad awal pertama Hijriah, ini 600 sekian,
ini tidak menuju ke Mekah, saudara. Ini menujunya ke Petra. Petra tidak diketahui kemana-mana ini, nggak ada ke Mekah. Kalau memang Mekah sudah ada, Ka'bah sudah ada, kenapa masjid-masjid awal itu tidak ada? Yang mengarah ke sana bangunannya gitu. Dan di buku ini sangat jelas, nih bahkan dilihatin nih ya. Nih misalnya ya, namanya, nih masjid di Medina nih, dibangun 622 nih, lihat nih ya. Masjidnya sampai hari ini ada, kiblatnya kemana tidak tahu. Coba, bahkan dikasih ukurannya nih. Arah masjidnya sekian, nih, kalau ke Petra cukup sesuai derajat. Kalau ke Mekah melenceng, saudara. Melenceng derajatnya. Kalau ke Yerusalem juga nggak sesuai, lebih sesuai ke Petra. Coba kayak gini, kalian mau gimana? Dan ini semua kiblat-kiblat masjid abad pertama. Bukan cuma satu ini di Medina, berikutnya di mana nih? Di Syria nih sekarang. Dibangun 637. Nama sitinya Hama, Syria. Nih, kiblatnya kemana? Ke Petra. Ada gambarnya. Nih, arah masjidnya, terus arahnya kemana? Nih. Coba kita lihat. Ke Petra 0,61, cukup sesuai lah. Kalau ke Mekah meleset 26 derajat, 25 derajat, coba. Kalian masih percaya agama itu sudah ada? Ya coba. Ini bukan opini, bukan pendapat, ini arkeologi. Masjidnya masih ada nih, gambar masjidnya nih. Coba. Harusnya kalian runtuhkan ini, bukti sejarah ini. Masjidnya masih ada. Baru dibangun abad segitu. Nih, masjidnya dibangun 637, tapi meleset. Apakah cuma satu? Ya puluhan. Yang seperti ini, semua masjid abad pertama Hijriah tidak mengarah ke sana gitu. Coba, dan barangnya masih ada sampai sekarang. Kalian coba sekali-sekali bahas kayak gini, jangan tanya Esa Murni, Tritunggal. Ayolah bahasnya yang benar dong. Ayo. Seperti itu, teman-teman. Akhirnya kan, aduh gimana ya? Ini juga di Mesir, ini ada masjidnya. Lokasinya ada. Kita lihat melesetnya berapa jauh masjid yang ini. Ini di Cordoba. Nih, dibangun abad ke-8. Ini udah sampai abad ke-8 coba. Abad ke-8 dibangun di Spanyol ya. Harusnya. Nah, makanya ini saya bilang sampai abad 8 pun dari papirus kita meragukan kan bahwa Umayyad itu Islam gitu kan dari datanya. Nah, sekarang ini buktinya nih salah satunya Cordoba nih Spanyol. Dinasti Umayyad. Kita lihat masjidnya nih. Sampai hari ini masih ada. Ke Petra meleset 66 derajat. Oke, meleset. Ke Mekah meleset 56 derajat. Jadi kemana ini? Kiblatnya ini kemana masjid ini coba? Hah? Aduh. Ini Mrs. Bay maksudnya meleset seberapa besar gitu. Ini dibangunnya abad 8 loh, akhir abad 8 loh. Harusnya Islam sudah ada kan? Kok masih meleset? Coba, kok masih meleset? Ya ini kan. Dan kalau dilihat petanya, akhirnya yang ada kayak gini. Nih, banyak yang ke Petra, abad pertama itu, banyak juga yang antah berantah, entah kemana kiblatnya. Bagaimana mungkin kalau benar Ka'bah sudah ada, abad ke-7, sudah menjadi kiblat, kenapa masjid-masjid itu masih nggak jelas kiblatnya? Kan itu pertanyaannya. Coba silakan kalau teman Islam atau yang lain mau komentar, silakan. Segitu dulu. Iya, silakan teman-teman. Ya. Bentar ya, coba kita lihat. Oh, ada permintaan. Sorry, saya nggak lihat tuh teman-temannya. Ya Bang Duran. Aduh, nggak bisa saya pencet. Kenapa ya?